Astaga, perbuatan YSN sungguh bejat. Tega-teganya dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah berumur 11 tahun berinisial FF. Mirisnya, perbuatan itu ibarat jeruk makan jeruk karena dilakukan terhadap sesama jenis alias anak laki-laki. Begini kronologinya. Menurut informasi, yang menjadi korban pencabulan adalah salah satu anak asuh di Yayasan Al-Islam Hidayatullah yang beralamat di Jalan Danau Beratan, lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng. Korban berasal dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat itu, Selasa 16 Maret sekitar pukul 12:30 WITA, tersangka YSN melihat korban FF yang sedang tertidur pulas bersama temannya berinisial S di dalam musola Yayasan Al-Islam Hidayatullah. Kemudian YSN mengangkat dan memindahkan korban FF ke ruangan di sebelah musola. Di ruangan itu korban FF ditidurkan di atas matras, sedangkan tersangka bergegas mencari sampo dan senjata tajam berupa silet. Setelah menemukan barang-barang itu, tersangka kemudian merobek celana panjang hingga celana dalam korban di bagian belakang. Setelah berhasil merobek celana korban, tersangka melakukan pelecehan seksual dengan terlebih dahulu mengolesi bagian dubur korban dan juga alat kelamin tersangka sendiri dengan menggunakan sampo. Karena kesulitan memasukkan alat kelaminnya, tersangka kemudian hanya menggosok-gosokkannya dan dilanjutkan dengan onani. Setelah selesai, pelaku YSN pergi meninggalkan korban dan pulang ke rumah kakaknya. Keesokan harinya, korban terkejut mendapati bagian belakang celananya robek. Kejadian itu kemudian disampaikan kepada AM, pimpinan Yayasan Al-Islam Hidayatullah, yang hari itu juga langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Jembrane. Atas laporan tersebut, Satreskrim Polres Jembrane melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Kasatreskrim Polres Jembrane AKP Yogi Pramagita, seizin Kapolres Jembrane AKBP Ketut Gede Adi Wibowo mengatakan, tersangka YSN berikut barang bukti berupa celana dalam dan celana panjang hitam milik korban, serta satu buah silet sudah diamankan polisi. Tersangka pun mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, tersangka yang sehari-hari diperbantukan untuk bersih-bersih di yayasan itu dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Tim Bali Express melaporkan.